Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tarbawi, hadis-hadis yang berhubungan dengan pendidikan. Pertama dan yang terutama sekali, tentu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan dan sampai detik hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan dan bertatap muka dalam bentuk video dalam materi yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, catatan kebaikan bagi kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita lanjutkan video ini, ya, seperti biasa, silahkan nanti di-share, di-like, dan di-subscribe, bagikan kepada yang lain agar mendapatkan informasi terbaru dan kita sama-sama mendapatkan amal jariah. Baik, langsung saja. Pembahasan kita kali ini akan membahas tentang satu hadis-hadis tentang metode keteladanan atau demonstrasi serta memaparkan relevansi dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis-hadis tentang pembiasaan atau pengulangan serta pelatihan serta relevansinya. Yang ketiga, hadis metode tarhib, ya, reward, dan tarhib, punishment. Ya, yang keempat, metode ceramah, dialog dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah metode mau'izah, ya, dan relevansi serta diaplikasikan dalam kehidupan. Baik. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik. Hadis yang pertama atau pembahasan kita yang pertama adalah hadis tentang metode keteladanan atau demonstrasi serta memaparkan. Ya. Di pengertian teladan dan demonstrasi adalah metode yang mengajar, yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objek atau cara melakukan sesuatu sehingga dapat mempelajarinya secara proses. Jadi, ya, secara gampangnya demonstrasi atau keteladanan ini ya kita contohkan, ya kita tunjukkan terhadap objek-objek, ya, atau bagaimana cara melakukan ini. Itu namanya metode mengaplikasikan. Ya. Apakah guru atau siapapun nanti ini akan dituntut untuk menguasai bahan pelajaran serta mampu mengorganisasikannya ke kelas. Jadi kalau kita berbicara tentang metode mengaplikasikan dalam kehidupan ini, sebenarnya Rasul pun juga telah mencontohkan. Misalkan dalam hadis disampaikan oleh Nabi atau diceritakan oleh sahabat, ya, karena Nabi SAW misalkan, ya, adalah Nabi Muhammad SAW itu berwudu, ya, kemudian yaghsil salasan atau dia memasuk atau menyuci anggota tubuhnya 3 kali. Itu kan metode daripada mengaplikasikan. Pertama, Nabi berniat misalkan, lalu Nabi menyapu wajahnya, kemudian summa yaghsilu yadayhi ilal mirfaq, kemudian Nabi mencuci tangannya sampai ke mata siku, summa masaha ra'si, kemudian Nabi menyapu, ya, atau membasuh kepalanya. Itu kan bahagian daripada aplikasi dalam kehidupan. Atau Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana aku solat. Nah, bagaimana Nabi solat? Ya, baca hadisnya. Itu kan bahagian daripada keteladanan dan demonstrasi. Banyak sebenarnya. Nah, itu. Bashiruddin Usman mengatakan bahwa demonstrasi adalah salah satu teknik mengajar yang dilakukan oleh seorang guru atau yang lain yang dengan sengaja dimintai atau siswa sendiri ditunjuk memperlakukannya di kelas tentang suatu proses cara melakukan sesuatu. Itu ya begitu.
Bisa jadi guru yang mengajarkan atau guru yang meminta salah seorang daripada siswa untuk mengajar atau mahasiswa lalu dipraktekkan di depan kelas. Itu kan bahagian daripada demonstrasi. Ya, banyak ya sebenarnya ini bisa difahami sendiri nanti ya. Ya. Nabi pun juga banyak mencontohkan. Misalkan bagaimana Nabi kita dalam berkeluarga, itu kan dicontohkan, itu kan demonstrasi itu. Ya, bagaimana Nabi mencontohkan berbuat baik dalam kaumnya dan segala macam, itu kan bahagian daripada demonstrasi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hadis tentang keteladanan demonstrasi. Ya, kalau tadi kita tentang keteladanan ya. Sekarang apa hadis tentang keteladanan demonstrasi? Banyak ya. Di antaranya adalah ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, kaifat tuhur?" Bagaimana aku bersuci dan berwudu? Pada bima'in fi ina'in, maka Nabi meminta kepadanya dengan air yang ada dalam bejana. Fa ghasala kaffaihi salasan, thumma ghasala wajhahu salasan. Gitu kan? Ya, kemudian Nabi membasuh mukanya 3 kali, membasuh tangannya 3 kali, ya. Summa ghasala zira'ihi salasan, summa masaha bi ra'sihi. Tunjukkanlah cara berwudu yang benar. Ini kan bahagian daripada contoh hadis demonstrasi. Ya, baik. Apa kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi ini? Kelebihannya yang pertama, keaktifan murid akan bertambah. Ya, lebih-lebih kalau murid diikutsertakan, itu murid akan lebih aktif ya. Karena murid dipraktekkan langsung dan mungkin lebih aktif lagi karena murid diikut sertakan. Yang kedua, pengalaman murid bertambah karena murid-murid turut membantu ya pelaksanaan suatu demonstrasi sehingga ia menerima pengalaman yang bisa mengembangkan kecakapannya. Yang ketiga, ya, pelajaran yang diberikan lebih tahan lama, jadi lebih mengesan dan lebih berkesan di pemahaman murid atau mungkin di hati bahkan di dalam ingatannya. Karena ini dipraktekkan, ya biasanya sesuatu yang dipraktekkan, yang diperhatikan itu kan lebih tahan lama. Ya, yang keempat, kelebihannya pengertian lebih cepat dicapai, ya lebih cepat pemahaman itu sampai. Ya, perhatian anak-anak dapat dipusatkan dan dianggap penting oleh guru, mengurangi kesalahan-kesalahan, proses pengarahan lebih menarik. Nah, itu mungkin kelebihan. Lalu kekurangannya apa? Metode ini memerlukan keterampilan secara khusus. Di guru itu memang harus terampil. Kalau gurunya nggak terampil, bagaimana cara mempraktekkan? Itu yang pertama. Kekurangannya, yang kedua, fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Nah, kadang-kadang fasilitas, peralatan, segala macam tidak mencukupi dan memadai. Yang ketiga, demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, itu mungkin di antara kelemahan-kelemahannya. Lalu, relevansi metode keteladanan demonstrasi, di mana relevansinya? Sebagai suatu metode pendidikan, yang metode keteladanan dapat diterapkan dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu dengan adanya keteladanan dari seorang pendidik kepada peserta didik. Jadi dalam kehidupan, dalam dunia belajar mengajar, apakah itu guru dengan anak, ayah dengan ibu dan segala macamnya, maka seorang pendidik harus menjadi contoh, ya. Seorang pendidik harus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti dilihat dan dicontoh oleh anak didiknya. Sementara itu berkaitan dengan urgensi metode keteladanan, Imam Bawani sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Ma'i Arif dalam bukunya Pengantar Ilmu dan Metode Pendidikan Islam, yang mengatakan di antara faktor yang menunjang keberhasilan pendidikan itu adalah satu, terwujudnya keteladanan pada pribadi seorang pendidik. Jadi itu yang pertama, harus terwujud keteladanan pada pribadi seorang pendidik atau kiai. Yang kedua, di lingkungan pesantren terciptanya relasi yang harmonis baik antara kiai dengan kiai maupun antara kiai dengan peserta didik dan segala macamnya. Terus ada lingkungan yang harmonis tentunya. Yang ketiga, mencuatnya atau munculnya kematangan alumni pesantren untuk terlibat dalam kegiatan peribadatan di tengah masyarakat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hadis tentang metode pembiasaan atau pengulangan serta pelatihan dan memaparkan relevansi serta mengaplikasikan dalam kehidupan. Di konsep metode pembiasaan atau pengulangan serta pelatihan pengajaran memerlukan banyak pengulangan.
Pengulangan bahan yang telah dipelajari akan memperkuat hasil belajar. Ya, kenyataan tersebut telah dibuktikan oleh para ahli psikologi, baik itu pendidikan modern seperti konsep teori, ya, kondisional, stimuli dan respons sebagai natijah daripada eksperimen Pavlov. Ya, jadi memang apa yang kita sampaikan itu harus diulang-ulang. Ya. Dan Nabi kita juga Muhammad SAW juga pernah melakukan hal yang serupa. Ya, dulu ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, maka datanglah seorang laki-laki, wasalla fasallam, ya. Maka laki-laki itu sholat, kemudian dia salam. Faradda, lalu Nabi menjawab, wa qala irji', ulang sholatmu. Fasalli, maka dia sholat. Fa innaka lam tusalli, maka engkau tidak sholat. Faraja'a fasalli kama salli summa ja'a, ya. Kemudian dia sholat, diulang lagi. Ya, kemudian dia ulang lagi sampai 3 kali. Lalu dia bertanya, wallazi ba'asaka bil wallazi ba'asaka bil haqqi ma ahsanu ghairuk fa'allimni. Nah, wahai Nabi, ya, demi jiwa yang engkau diutus dengan kebenaran, ya, tolong ajarkan aku bagaimana cara melakukan sholat yang baik. Katakan oleh Nabi, iza kumta ila sholat, ya, maka kamu hendak melakukan sholat, summa qra', ya, summa kabbir fakabbir, maka takbirlah, summa qra', kemudian bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran, summa rka', kemudian ruku'lah, hatta tatma'inna, sampai kamu tenang dan tumakninah dalam ruku', summa rfa', kemudian berdiri, hatta ta'dil. Artinya Nabi menyuruh mengulang para sahabat untuk sholat. Karena memang sahabat yang sholat ini terburu-buru, tidak ada tumakninahnya. Mungkin kayak orang balap saja kan sholatnya, pindah, tinggal rukunnya. Maka diulang oleh Nabi, disuruh oleh Nabi untuk mengulang sholatnya selama 3 kali. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalam hadis yang lain dulu juga Nabi pernah mengatakan sesuatu, dan di antara ciri-ciri Nabi menyampaikan hadis itu, kata para sahabat, adalah Nabi tidak suka panjang-panjang. Nabi berikan nasihat itu pendek tapi maknanya padat, dan itu kadang-kadang diulang oleh Nabi sampai 3 kali. Nah, itulah bukti kalau memang apa yang disampaikan itu memang harus diulang-ulang. Ya, berpatah orang Minang mengatakan, lanca kaji dia ulang, pasa jalan dia batampuah. Artinya jalan itu, ya, baru bisa terlihat lapang, terlihat banyak orang yang melewati, ya karena banyak orang yang melalui. Begitu juga dengan pelajaran, kaji atau apalah itu, biar dia lancar dan tinggal di kepala, karena sering diulang. Nah, begitu juga lah kita sebagai pendidik, ya ulang-ulang apa yang kita sampaikan. Ya, ulang-ulang apa yang kita sampaikan. Nah, itu bagian daripada metode pendidikan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, hadis tentang metode tarhib, reward, ya, dan tarhib, punishment, metode memberikan kabar baik dan kabar bertakut. Tarhib itu adalah janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, ya, kelezatan dan kenikmatan. Namun kemudahan itu bersifat pasti, baik yang murni serta dilakukan melalui amal soleh. Jadi artinya tarhib itu kita menyampaikan kabar-kabar baik yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Misalkan kalau anak murid peserta didik melakukan amal baik, patuh kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada orang tua, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu namanya tarhib. Nanti di akhirat kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau misalkan orang yang suka membantu anak yatim, misalkan suka memberikan makan dan segala macam, hakazali yaumal qiyamah, maka sama denganku nanti pada hari kiamat seperti jari dan ibu jari. Nah, itu kan target itu, reward itu, atau kabar baik yang kita sampaikan. Orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan tempat yang mulia dengan Rasul nanti pada hari akhir. Nah, itu bagian daripada metode. Ya. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Tadi Ibnu Mas'ud dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf saja daripada kitab Allah, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Wal asaru bi asri amthaliha, ya, 10 kebaikan itu aku katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kita baca alif lam mim itu 3, ya, 3 kali 10, ya berarti 30 pahalanya. Nah, itu kan
kabar baik itu. Itu namanya targhib. Ya. Atau misalkan anna fil bab, anna fil jannati baban. Ya, dalam surga nanti ada satu pintu. Nah, yusamma ar-rayyan, la yadkhuluha illa as-sha'im. Dinamakan pintu itu dengan rayyan. Tak boleh masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Ini kan riwayat ini. Ya, atau kabar baik bagi orang yang berpuasa. Ya, banyak ya kalau kita lihat dalam hadis. Oke, baik. Begitu juga misalkan dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik misalkan. Diberikan ancaman, diberikan kabar bertakut dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu namanya tadi amman ladzina fasaku, contohnya misalnya amman ladzina fasaku, misalkan orang-orang amman ladzina kafaru wa'azibuhum azaban syadida. Orang kafir itu kami azab dengan azab yang pedih. Ya. Wa amman ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Orang-orang yang fasik maka tempatnya dalam neraka. Kullama ruzik, banyak sebenarnya. Nah, itu apa saja misalkan yang mengancam atau memberikan kabar-kabar yang tidak baik, itu bagian daripada tadi. Ya, kalau tadi juga bisa menyampaikan hal yang seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadis tentang metode ceramah, dialog, tanya jawab, serta memaparkan relevansi dan aplikasi dalam kehidupan. Ya, misalkan dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak ya aku berbuat baik kepadanya? Apa kata Nabi? Qala ummuk, ibumu. Summa qala man, kemudian dia bertanya lagi, siapa ya Rasul? Qala ummuk, ibumu, sampai 3 kali. Sampai yang keempat dia katakan qala abuk, ayahmu. Nah, ini kan bagian daripada dialog. Ada yang bertanya kepada Nabi, lalu Nabi jawab atau memaparkan dengan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan, dialog, ceramah. Ya. Itu Nabi juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai ya Rasul, kulli fil islami qawla, ya, tolong sampaikan kepadaku dalam agama Islam ini suatu perkataan saja. La as'alu ahadan ghairak, tak akan bertanya lagi kepada selain engkau ya Rasul. Qul amantu billah sumastaqim, kemudian katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Itu kan bagian daripada ceramah dan dialog itu. Nah, jadi ya, pendidik juga bisa menggunakan hal-hal seperti ini. Ya, banyak contoh-contoh yang lain kalau kita baca, ya, dan kita pahami. Dan Nabi juga pernah menyampaikan, ya, ada dulu sahabat yang suka marah kepada keluarganya, ya, sedikit-sedikit main tangan, memukul dan segala macam. Apa kata Nabi? Khairukum anfa'ahum linnas. Dalam hadis yang lain, atau khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kamu yang berbuat baik kepada keluarganya. Nah, kenapa Nabi menyampaikan hal ini? Ya karena yang bertanya ini sering main tangan kepada istrinya, sering main segala macam kekerasan, KDRT atau apalah nama dalam keluarganya. Nah, oleh karena itu ya Nabi ceramahi atau Nabi berikan pengertian-pengertian. Nah, ini contohnya ya. Baik, yang kelima, metode mau'izah. Mau'izah itu ya memberikan ilmu dengan lemah lembut, ya, dan memaparkannya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ya. Bagi seorang pengajar, dia harus bisa dan mampu, ya, memberikan pelajaran dengan cara mau'izah, lemah lembut, tidak kasar, ya, tidak keras. Ya, contoh, ya, ada seorang budak dulu, dari Umar, dari Abi Salamah, dia mengatakan, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah. Ya, aku adalah seorang budak ketika membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadayya tatisu fi sufah. Faqala li, maka Rasulullah menasihatiku, ya gulam, ya, wahai seorang budak, wahai seorang anak yang kusayangi, kalau kamu hendak makan sambillah, bacalah bismillah. Wakul biyamini, makanlah dengan tangan kanan. Itu kan lemah lembut, mau'izah. Ya, makanlah dengan membaca bismillah. Lalu makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makanlah yang dekat-dekat. Ambil yang ada di sekitar kita, jangan ambil yang jauh-jauh. Itu kan bagian daripada etika yang diajarkan oleh Rasul. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi sangat banyak ya kalau kita melihat, ya,
pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari Rasulullah SAW itu. Nabi pernah menyampaikan mau'izah yang banyak kepada sahabat-sahabat. Sekarang Nabi menyampaikan, apa kata Nabi? Ya ulam, inni u'allimuka kalimatin. Nabi pernah menyampaikan, wahai anak kecil yang kusayang, ada pesan yang ingin kusampaikan kepadamu. Tolong jaga baik-baik, tolong dengar bagus-bagus. Yahfazillaha yahfazka. Jagalah oleh kamu Allah, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Ihfazillaha tajidha amamak. Jagalah oleh engkau Allah, maka Allah akan berada di depanmu. Ini kan bagian daripada mau'izatun hasanah ini. Jadi bagi kita pendidik, ya gunakanlah bahasa yang baik, gunakanlah bahasa yang sopan, jangan kasar. Ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tak pantas. Atau bagi kita yang mendakwah, dan juga hindarilah kata-kata yang membuat hati orang semakin keras. Hindarilah bahasa-bahasa yang tak disukai misalnya. Sekalipun yang kita sampaikan yang baik, cara dan metode menyampaikan itu harus baik. Pilihlah bahasa yang selembut mungkin. Pilihlah bahasa yang sebagus mungkin. Jangan sedikit-sedikit tunjuk orang ini masuk neraka, ini ahli bid'ah, ini masuk neraka, ini masuk neraka. Jadi hati orang keras jadinya. Aturkan orang bisa datang kepada kita, orang bisa mendengarkan pesan yang kita sampaikan. Ya karena dia sudah dongkol, karena cara yang kita pakai kasar mungkin, sedikit salah, sedikit bid'ah, sedikit neraka, dia orang takut melihat kita. Nah ini mungkin suatu kesalahan dalam berdakwah. Oke, baik. Jadi riwayat hadis yang kita bacakan tadi bisa kita terapkan dalam mendidik anak. Ya, sehubungan dengan hadis ini, Najib Khalid Al-Amir menjelaskan bahwa satu, Rasulullah senantiasa menyampaikan untuk makan bersama anak-anak. Jadi ini kan bagian daripada pendidikan, makanlah sama-sama dengan anak-anak. Ya, waktu yang beliau pilih pun sangat tepat. Beliau segera menegur ketika keliruan Umar bin Abi Salmah terjadi berulang-ulang. Sebelum kebiasaan itu terjadi, kebiasaan tadi jika dibiarkan keliruan akan sulit luruskan. Kalaupun kita bisa membutuhkan waktu dan tenaga, itulah kita mendidik anak misalkan makan. Katakan kepada anak, bismillah nak, kita pakai tangan kanan nak, jangan pakai tangan kiri, duduk nak makan, ambil yang dekat-dekat. Itu kan pendidikan. Ya, sebagai seorang pendidik, Rasulullah memanggil anak dengan panggilan yang menyenangkan, wahai gulam. Gulam itu kan artinya wahai anak yang kusayang. Itu kan bagian dari pendidikan. Kita pendidik, tapi panggil anak dengan panggilan yang dia tak suka, itu nggak boleh. Atau panggil dengan gelar yang menjengkelkan, itu nggak boleh. Ya. Rasulullah tidak hanya meluruskan kesalahan Abu Salamah dalam hal berpindah-pindah tangan. Ya, ini bisa dibaca ya. Nah, jadi ini saja mungkin pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada hikmahnya bagi kita bersama. Ya, jangan lupa ya untuk mendapatkan informasi terus, silahkan di subscribe, di like, dan di share ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baik, ini saja dulu mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.